Haleluya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dan saya menyapa umat Tuhan dengan ucapan Shalom. Sekali lagi, Shalom. Apa kabar umat Tuhan? Yang pastinya jemaat Tuhan pasti mengalami sukacita yang baru, pengharapan yang baru, dan tetap kepada Allah kita. Amin saudaraku. Dan sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, biarlah ibadah lewat live streaming ini Tuhan, kami dilawat oleh Tuhan, kami dijamah bahkan diubahkan oleh Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu, berkatilah setiap kami semuanya ya Tuhan Yesus, yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban setiap doa kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Angkat tanganmu, Tuhan, ku percaya, oh, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, oh, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami percaya, saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Katakan Tuhan, Tuhan, ku percaya, oh, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Bila kau bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan, Yesus, bangkit berdiri dengan imanmu kepada Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Dengan lembut panggil nama Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya. Tuhan, kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu atas kami. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan panggil Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Oh, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu tercurah atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Percaya kasih-Mu, ku percaya janji-Mu, ya dan amin, ya dan amin. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Pandang kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Tuhan. Pandanglah kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami angkat hati kami. Suara kami hanya kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dengan iman, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bekerjalah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Berperkaralah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah roh kami, hidup kami semuanya terpaut kepada Tuhan. Mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bersuka cita, melompat, menari bagi Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menari melompat bagi Allah kita. Bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi kita katakan, amin. Mari dulu berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Saya percaya sukacita yang baru ada dalam hidup kita, amin. Sukacita, pengharapan ada di dalam Tuhan. Yang setuju katakan yes. Haleluya, kita mau bersukacita bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Saya mau kita semuanya menari bagi Yesus, amin. Bersukacita dalam Tuhan. Mari katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara percaya kita adalah lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Jangan lupa tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Mari katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yuk melompat bagi Allah kita. Haleluya. Tiba
para pemenang, amin. Engkau dan saya adalah pemenang. Yeay. Terima kasih Tuhan. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Saya dan saudara adalah lebih dari pemenang, amin. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Kita pasti bersuka cita di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Jemaat yang bersuka cita, saya persilahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Saat indah berhadapan dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tenggelamlah dalam hadirat Tuhan. Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, membawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari persiapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saat indah, amin Tuhan, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam peluk
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari yang baik ini ya Tuhan. Siapakah kami kalau bukan oleh karena kasih karunia-Mu? Siapakah kami Tuhan kalau bukan oleh karena belas kasihan-Mu? Siapakah kami Tuhan kalau bukan karena pengorbanan-Mu? Kami akan menjadi orang-orang yang binasa, menjadi orang-orang yang terbuang dari hadirat-Mu. Tapi oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena cinta-Mu kepada kami, Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Dalam segala keburukan, dalam segala kenajisan, dalam segala ketidakberdayaan, dalam segala pemberontakan yang kami lakukan kepadamu Tuhan, Engkau telah menerimanya dengan sebuah pengampunan. Dan kami ingin menghargai pengampunan yang Kau beri, kasih karunia yang Kau beri bagi kami Tuhan. Untuk kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, untuk mau hidup dalam kehendak-Mu, untuk mau taat akan apa yang Tuhan inginkan atas hidup kami. Berfirman-Lah Tuhan pagi hari ini, dalam sarana yang sangat terbatas, yang mungkin banyak kekurangan, ketidaknyamanan kami secara fasilitas, tapi kami percaya kuasa Tuhan, kuasa firman, Roh Kudus akan mengubahkan kami, memulihkan kami dimanapun kami berada. Seberapapun kami yang hadir, seberapapun kami yang online hari ini, seberapapun kami yang terhubung hari ini, Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, tahirkanlah, sucikan, kuduskan hamba-Mu, sehingga setiap apa yang Mu sampaikan benar-benar isi hati-Mu yang mengubahkan setiap kami pada saat pagi ini. Doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan dan siap mendengar firman-Nya katakan amin.
Baik, saya ucapkan shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan saya percaya bahwa sukacita dari Tuhan terus akan melingkupi kehidupan kita, walaupun kita serba terbatas saat pada hari-hari ini oleh karena musibah yang melanda dunia. Tetapi saya yakin Alkitab berkata tidak ada sebuah kejadian, tidak ada sebuah keadaan yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan satu hal yang pasti yang Alkitab jamin adalah semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Artinya keadaan apapun yang terjadi di dunia ini ada pesan rohani, ada pesan-pesan batiniah atau pesan-pesan surgawi yang mau dirubah atau yang mau disampaikan Tuhan kepada kita. Mungkin secara materi kita kesulitan, mungkin secara hubungan sosial kita juga serba terbatas, bahkan mungkin banyak hal yang pencapaian secara fisik, secara materi, secara karir, secara finansial kita mungkin drastis berkurang ataupun sama sekali tidak ada, atau bahkan ada yang sampai minus. Banyak negara-negara juga yang sudah terancam menjadi negara yang resesi atau krisis oleh karena keadaan ini. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang sadar bahwa kekuatan kita hanya ada pada Dia, harapan kita hanya ada pada Dia. Sebab Anda dan saya harus menyadari dengan sepenuh hati, walau ini butuh proses, butuh perjuangan, tapi engkau harus menyadarkan dirimu, aku harus menyadarkan diriku bahwa kita bukanlah warga yang menetap selamanya di dunia ini, tapi kitalah warga surga yang sementara tinggal di bumi untuk mengalami sebuah proses pembaharuan. Maka kita disebut sebagai musafir. Musafir itu artinya orang yang lewat atau orang yang sedang berjalan, orang yang sedang melintasi sebuah wilayah akan sebuah kota yang sedang dia tuju. Jadi dia hanyalah sebuah musafir. Dia tahu bahwa sekalipun dia sedang berada dalam sebuah perjalanan, tapi ada yang ada dalam pikirannya adalah bahwa dia sedang berjalan menuju kota yang sedang ditujunya. Nah, walaupun kita hari ini masih berada di dunia penuh dengan aktivitas, kita mesti mencari nafkah, kita mesti bekerja, kita mesti belajar, kita mesti juga melakukan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban kita. Tetapi kita mesti memahami bukan itu menjadi destiny kita, bukan itu menjadi tujuan kita, tapi itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita lewati dengan sebuah tujuan bahwa kita dipersiapkan atau kita sedang mengarah kepada sebuah kehidupan kekal yang percaya. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Dalam perikopnya di sana dikatakan dua macam dasar. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hari ini kita akan berbicara bahwa melakukan firman Allah itulah kekuatan yang tidak tergoyahkan. Tahukah saudara bahwa manusia pada prinsipnya atau pada umumnya sedang membangun kekuatan. Dia ingin membangun kekuatan supaya dia memiliki rasa nyaman atau memiliki sebuah jaminan atau memiliki sebuah rasa percaya bahwa dia sedang terproteksi. Itu sebabnya banyak orang membangun kekuatan dalam secara finansial.
Dia begitu berupaya kerja keras melakukan segala cara karena ada dalam pikirannya, kalau aku sudah banyak uang maka aku akan bisa melakukan apapun, atau dia akan merasa nyaman, merasa aman, atau dia akan menganggap bahwa kalau uang sudah ada atau kalau harta sudah banyak maka tidak perlu ada kekhawatiran yang lain. Apakah benar pernyataan ini sesuatu yang realita? Tapi pada kenyataannya saudara, banyak orang-orang yang sudah memiliki banyak hal, memiliki harta, memiliki uang, tapi pada kenyataannya kekuatan tidak terletak pada uangnya. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengatakan seperti itu. Contohnya, coba kalau aku banyak uang, waduh pasti aku senang, pasti aku bahagia. Sebabnya saudara, khususnya para wanita, masalah uang ini kan sering menjadi sesuatu yang yang menjadi hal yang paling diminati gitu. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mengerti tujuan hidup hanya gara-gara uang. Dia bisa menjual imannya, dia bisa melakukan berbagai hal cara yang buruk, bahkan juga hal yang keliru yang tidak sesuai dengan firman. Memang saudara, bukan berarti kita tidak mencari uang. Tapi seperti yang saya katakan, itu bukan tujuan kita. Itu adalah sarana kita untuk melakukan tanggung jawab kita. Memang kita mesti punya uang. Saudara, kalau contohnya saudara yang masih sewa rumah, kontrak rumah, Anda harus punya uang untuk sewa rumah. Anda harus punya uang untuk sekolahkan anak-anak. Anda juga harus punya uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan tetapi yang saya mau beritahukan kepada kita, Anda tidak boleh punya pikiran kalau kita sudah punya uang banyak, maka itulah kekuatan kita, itulah rasa nyaman kita, atau hidup kita seolah-olah sudah sampai pada tujuan kita. Oh, itu yang keliru saudara. Bahkan ada orang yang membangun kekuatannya pada kekuasaan. Dia ingin berkuasa, dia ingin menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sejarah pernah membuktikan ada yang bernama Alexander the Great. Dia hampir menguasai seluruh dunia dan pada kala itu umurnya masih tergolong muda saudara. Semua kerajaan-kerajaan lain takluk kepada dia. Dan pada kala itu Alexander the Great ini berpikir bahwa dia sudah memiliki segalanya, tapi pada suatu saat dia terjatuh sakit. Dan pada kala itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak bisa ditolong oleh kekuasaan yang dia miliki. Pada kala itu semua kerajaan takluk kepada dia, hampir seluruh dunia ada di bawah kekuasaannya. Seluruh orang takut dan takluk kepada dia. Tapi saudara, ternyata ketika dia punya masalah, ketika dia saudara terancam dengan kematian, bahwa dia tetap rapuh. Kekuatan pada kekuasaan yang dia miliki tidak berdaya untuk menolongnya. Maka kalau saudara pernah baca, pada kala itu Alexander the Great berkata, selama ini aku berpikir bahwa semua boleh kuperoleh, maka ternyata semua akan kulepas. Itu sebabnya saudara ketika dia mati, dia mengatakan, kalau saya mati, tolong tangan saya dibuka di peti jenazah. Itu membuktikan bahwa ternyata segala sesuatu termasuk kekuasaan, bukan menjadi sebuah kekuatan lepas atau tinggal semuanya. Anda mungkin berkata, kalau aku menjadi seorang yang punya popularitas yang hebat. Banyak orang sekarang ingin mencari popularitas, ternama, dikenal banyak orang, lalu kita merasa itu posisi nyaman kita. Itu keliru. Banyak contoh saudara orang yang sudah popularitasnya hampir seluruh dunia sudah mengenal. Saya kasih contohnya Michael Jackson dulu. Ini adalah orang yang sangat populer, dari orang yang sangat sederhana, yang tersisihkan, yang tidak terpandang. Bahkan kala itu mereka punya kulit dijadikan menjadi kasta paling rendah. Karena kulit
mereka dianggap membuat mereka jadi sepertinya tidak satu kasta dengan kulit putih. Tetapi dia mencapai sebuah kesuksesan yang luar biasa, punya popularitas yang hebat, tapi pada kenyataannya popularitas yang dia miliki tidak bisa menolong hidupnya, dan pada kenyataannya dia harus melepaskan semuanya. Banyak hal saudara yang sedang kita bangun dalam kehidupan kita. Ada banyak orang membangun kekuatannya pada pendidikan, pada ilmu. Ada banyak orang membangun saudaraku kekuatannya kepada kecantikan, kegantengan, atau apapun itu. Tetapi saya mau beritahukan kepada saudara, kalau saudara hanya berpikir bahwa kekuatan kita saat menghadapi tantangan, saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi badai hidup terletak pada kekayaan kita, kepada uang kita, kepada popularitas kita, kepada kekuasaan kita, kepada kecakapan, kegantengan, kejeniusan atau intelek kita, maka itu adalah sesuatu yang keliru. Dan fakta Alkitab mengatakan hal itu tidak akan pernah menolong kita, hal itu tidak pernah meneguhkan kita, hal itu tidak akan membuat kita berdiri kokoh. Tetapi itulah yang disampaikan oleh Yesus pada kita pada kala ini, untuk membuat kita berdiri kokoh, untuk membuat kita kuat, untuk membuat kita tidak tergoyahkan hanya dengan cara melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Itulah kekuatan kita. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Maka oleh sebab itu saudaraku, dikatakan ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Saya ulang sekali lagi, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Udah hujan, banjir lagi, banjir bandang atau banjir yang hebat gitu kira-kira. Lalu angin pun melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ada penafsir mengatakan begini, kenapa Matius mengungkapkan pernyataan ini atau Yesus menyatakan pernyataan ini lalu ditulis oleh Matius. Pada kala itu saudara, orang-orang yang para pendengar, pada kala itu waktu Yesus mengatakan seperti itu, para pendengar biasanya mereka membangun rumah itu dekat dengan aliran air atau mungkin sungai. Karena kan pada umumnya orang harus mencari tempat yang ada air. Jadi saudara, mereka juga pada kala itu tidak seperti membangun sekarang. Kalau sekarang ada batu bata, batako, macam-macam batu yang sekarang untuk dibuat jadi membangun rumah. Dicor lagi, batu kerikil pakai besi dan macam-macam. Tapi kalau dulu pada zaman itu orang membangun rumah dari lumpur. Maksudnya lumpur gimana? Lumpur itu dibentuk. Lumpur itu yang dibentuk nanti dibentuk menjadi sebuah bangunan. Nanti Anda Bapak Ibu Saudara boleh searching nanti ataupun lihat di YouTube. Ada orang juga sekarang membuat rumah dari lumpur. Jadi seperti batu bata itu kan sebenarnya dari lumpur kan, dibentuk jadi kering. Jadi pada kala itu orang-orang pendengar khotbah Yesus pada kala itu adalah membangun rumah dekat dengan air atau sungai, lalu mereka membentuk rumah itu dari lumpur itu. Nah, tetapi kan saudara pasti tahu bahwa di dekat dengan sungai itu ada biasanya batu-batu besar. Tapi ada juga yang pasir. Hanya saja begini, orang kan mau simple. Kalau dia mau dibangun nanti di atas batu-batu besar itu kan butuh waktu. Itu butuh proses. Tapi kalau dia membangun di atas pasir yang rata, dia tidak perlu meratakan itu pasir. Dia tidak perlu bagaimana meratakan seperti contohnya kalau di atas batu mesti dicari batu, diratakan macam-macam. Itu punya kerjaan yang rumit. Maka ada orang saudara pada kala itu dia pikir yang penting bangun rumah. Ya udah di sini juga nggak apa-apa lah di atas pasir. Ngapain mesti di atas batu? Tetapi Yesus berkata, siapa yang membangun rumah di atas batu, itulah orang bijaksana. Artinya batu itu adalah menjadi sesuatu yang
pondasi yang kokoh. Jadi saudara bisa bayangkan begini. Kalau angin datang atau kalau hujan datang, maka saudara, rumah itu tidak akan hancur. Tapi kalau rumah tadi yang bukan di atas pasir, bukan di atas batu, pasti akan ke bawah dan itu juga akan cepat rusak. Saudara tangkap sampai di sini, amin. Maka Yesus mau mengatakan kepada kita ini sebuah perumpamaan, sebuah gambaran. Engkau mengerti pun cara membangun rumah dan engkau tahu cara membangun rumah. Tapi kalau engkau meletakkan pada dasar yang salah, maka saudara akan cepat rapuh, hancur seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Jadi Tuhan mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara dalam pesan ini. Tahu nggak kenapa Yesus ngomong perumpamaan ini tentang dua macam dasar? Sebab pada ayat-ayat sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya Yesus sedang berkhotbah kepada khalayak ramai. Dia berkhotbah bagaimana tentang sedekah, berkhotbah tentang doa, berkhotbah tentang puasa, berkhotbah tentang bagaimana orang berbahagia, berkhotbah tentang hal-hal yang lain, saudara. Maka setelah Yesus, saudara, menyampaikan khotbahnya itu, maka dia mau mengatakan kepada orang yang mendengar itu, engkau memang sudah mendengar khotbahku sekian jam yang lalu. Engkau memang sudah mengetahui apa yang kukhotbahkan dan kujelaskan kepadamu, kira-kira seperti itu. Tetapi Yesus mau mengatakan, sekalipun engkau mendengar, sekalipun engkau mengetahui, sekalipun engkau memahami, tapi kalau engkau tidak melakukan, tidak ada gunanya. Paham sampai sini? Amin. Sama seperti kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak khotbah yang sudah kita dengar, berapa banyak khotbah yang sudah kita mengerti. Bahkan seperti saya mungkin sudah sangat sering berkhotbah. Banyak kita bisa menafsir, bisa mengerti, bisa memahami. Bahkan banyak yang berdebat. Banyak juga saudaraku yang mengajar dan macam-macam yang lain tentang firman. Yang kita pahami memang benar, yang kita mengerti juga benar, yang kita khotbahkan juga benar. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang tidak berarti, atau sesuatu yang sia-sia. Apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, apa yang kita khotbahkan, atau apa yang sedang kita ajarkan dengan firman Tuhan ini, kalau kita tidak melakukannya. Maka poin yang paling penting di sini yang Alkitab mau tanamkan kepada kita, jangan berhenti hanya mengerti, jangan berhenti hanya mendengar, jangan berhenti hanya memahami, tapi saudara harus masuk kepada melakukan firman Tuhan. Katakan melakukan firman Tuhan. Ini yang membutuhkan pengorbanan. Saya tahu seberapapun kita yang hadir hari ini, nggak mungkin lah saudara nggak pernah mendengar, atau tidak mungkin saudara tidak pernah dengar khotbah tentang pengampunan. Tapi saya mau tanya, seberapa banyak di antara kita yang melakukan? Itulah kekuatanmu. Saudara mau berapa edisi khotbah tentang pengampunan berpuluh tahun pun, atau kamu sangat mahir menjelaskan, tapi kalau saudara tidak melakukan, maka kuasa pengampunan itu tidak memberi dampak pada saudara. Tapi ketika kita melakukannya, maka kuasa pengampunan itu menjadi kekuatan kita. Waktu kita kelak dilukai lagi, disakiti lagi, dihianati lagi, Anda tidak mewek, Anda tidak letoy, Anda tidak akan putus asa dan kecewa. Tangkap sampai sini, amin. Saya memahami hal inilah yang dikatakan oleh Yesus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan kurang pengkhotbah, kita bukan kurang bahan untuk baca Alkitab. Saudara juga bisa sering men-share tentang ayat-ayat Alkitab. Bukan soal seberapa banyak yang kita hafal, seberapa banyak yang kita share, seberapa banyak yang kita khotbahkan. Makanya Yesus menekankan kepada mereka, kamu sudah dengar khotbahku dari awal tadi sampai sekarang. Saya nggak tahu berapa lama Yesus khotbah hari itu, tapi Yesus mengatakan, kalau engkau mendengar, engkau mengerti dan engkau memahami, tapi kau tidak melakukan, itu sama seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir, lalu hujan, banjir, dan angin datang, robohlah rumah itu. Ini bicara apa, saudara? Tahukah enggak, saudara? Sekarang kita juga sedang membangun rumah kita, yaitu rumah kekal kita, rumah pengharapan kita di dalam Kristus. Maka kita tidak boleh meletakkan dasar kepada yang lain.
Kita harus meletakkan dasar iman kita di dalam Kristus. Ada banyak orang meletakkan dasar pada berkat yang Tuhan beri. Ada banyak orang meletakkan dasar imannya pada mujizat yang dia terima. Ada banyak orang meletakkan dasar kepada pemahaman secara knowledge atau pengetahuan, secara pengertian akal budi. Maka saudara perhatikan, tentu hal-hal itu bisa menjadi wadah atau bisa menjadi pintu masuk. Contohnya saudara, ada orang yang tadinya sakit-sakitan terus mendapat mujizat Tuhan. Itu bisa menjadi pintu masuk untuk menerima Yesus menjadi batu karang yang teguh dalam dirinya. Ada banyak orang juga melalui berkat yang Tuhan nyatakan menjadi pintu masuk untuk menjadikan Yesus menjadi satu-satunya dasar hidupnya. Atau banyak juga saudaraku melalui pengertian pemahamannya menjadi pintu masuk untuk mengenali Yesus. Dan memang kita mesti mengenalinya lalu menjadikan Yesus menjadi dasarnya. Tapi kalau kita menjadikan berkatnya, mujizatnya, pengertian kita menjadi dasar, itu yang rapuh. Sehingga Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan Yesus pada kita kala ini, kita sedang membangun pengharapan akan sebuah rumah. Rumah itu berbicara tentang tempat tinggal, tempat kenyamanan kita, tempat yang paling di mana kita bisa merasa nyaman, tenang. Itu sebabnya ada istilah berkata, rumahku adalah istanaku. Orang paling nyaman tidur di rumahnya. Tidak persoalan rumahnya semewah apa atau sesederhana apa, maka biasanya dia akan lebih nyaman tidur di situ. Atau tidak persoalan seberapa mewah rumah orang lain, kita tidak kerap kali kurang nyaman di sana. Tetapi yang saya beritahukan pada kita, Yesus mau mengajari kita hari ini, kita harus membangun sebuah dasar iman yang jelas. Dasar iman yang pasti harus ada pada pribadi Yesus. Katakan amin. Kalau saudara hanya gara-gara laki-laki atau gara-gara perempuan, saudara meninggalkan Tuhan, meninggalkan imanmu, itu artinya kamu tidak menjadikan Kristus menjadi landasan. Menjadikan Kristus menjadi batu karang atau menjadi pondasi atau menjadi dasar iman kita. Kalau gara-gara saudara kecewa, mungkin penyakit saudara tidak sembuh, atau saudara bangkrut, atau saudara mungkin mengalami perlakuan-perlakuan tidak adil dari orang lain, lalu saudara berubah, saudara mulai melupakan Tuhan, saudara seolah-olah merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan, itu artinya saudara punya dasar yang salah seperti orang yang membangun di atas pasir. Alkitab mengatakan orang itu bodoh. Bukan cuman bodoh, apa konsekuensinya dikatakan pada 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah, perhatikan, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara bisa bayangkan kalau datang hujan, Anda di luar rumah atau di dalam rumah? Pasti di dalam rumah. Nah, bayangkan saudara, kita di dalam rumah. Kenapa kita kalau hujan datang kita dalam rumah? Supaya kita aman dan nyaman. Tapi pada kala itu Alkitab mengatakan kalau engkau mendengar firman tidak melakukannya, walau engkau membangun sebuah rumah tapi di atas pasir, tapi ketika banjir, hujan dan angin datang, rumahmu roboh. Bukan cuman roboh, hancur. Dan orang yang di dalam pasti akan binasa ataupun kena musibah. Jadi Alkitab mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, ini kan kaitannya tentang hidup yang kekal. Katakan hidup yang kekal. Kalau saudara merasa membangun kekuatan di bumi ini seperti yang saya katakan tadi, engkau merasa bahwa kalau kamu punya uang, punya kekuasaan, punya popularitas atau macam-macam yang lain, lalu Anda merasa hidup saudara sudah nyaman. Alkitab mengatakan itu sama seperti kita sedang membangun rumah di atas pasir, sebab sebagaimanapun kekuatan yang kita peroleh dalam bumi ini, dunia ini menuju kepada kebinasaannya.
Tangkap sampai sini, amin. Tapi kalau kita membangun kehidupan kita di dalam Tuhan, dasar iman kita adalah Tuhan, dasar iman kita adalah Kristus, maka pasti saudaraku sekalipun roboh, hancur, luluh lantah namanya dunia dan dengan segala kebinasaannya, kita akan kuat, kokoh, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saya mengerti saudara kita yang hadir hari ini rata-rata orang yang muda, yang masih punya ambisi yang besar. Tapi saya beritahukan pada saudara, bukan berarti saudara akan memandulkan semangat muda saudara untuk tidak berkarya, bukan. Jangan salah memahami saudara. Ada banyak orang salah memahami ngikut Tuhan ya cuman kebaktian terus, nggak lagi berkarya. Itu salah saudara. Tapi saudara, saya mau katakan juga pada saudara, jangan alasan karena mau berkarya, mengejar cita-cita sampai saudara melupakan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus semuanya searah dengan kehendak Tuhan. Harus semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab tujuan kita melakukan kehendaknya. Katakan amin. Ini orang yang membangun rumah di atas batu. Saudara, ada pernyataan yang cukup bagus berkata begini. Satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Bapa hanyalah Yesus Kristus. Katakan amin. Satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Bapa hanyalah Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya jalan menuju Yesus Kristus adalah ketaatan iman kita. Jadi saya mau katakan pada saudara, untuk kita sampai kepada Bapa harus melalui Yesus Kristus. Tapi untuk kita sampai kepada Yesus Kristus harus melalui ketaatan iman kita. Nah, ketaatan iman itulah yang disebut melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Tanpa ketaatan dalam iman kita, kita tidak akan pernah sampai kepada Kristus. Dan tanpa Kristus kita tidak sampai kepada Bapa. Maka apa yang diperagakan oleh Kristus? Apa yang sedang ditunjukkan oleh Yesus pada kita? Yesus menunjukkan sebuah ketaatan yang tanpa meleset atau yang tanpa cacat celah, tapi ketaatannya yang begitu murni, begitu sempurna dan begitu tulus. Itu makanya saudara dia mengatakan pada ayat 22, kalau kita naik sebentar kepada ayat 22, apa yang ditekankan oleh Yesus di sana. Atau kalau kita baca mulai ayat 15, ini hati-hati saudaraku karena ini merupakan peringatan keras daripada Yesus. Dia mengatakan begini pada 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Apa seruannya? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.
Kenapa orang ini menjadi pembuat kejahatan? Padahal mereka melakukan mujizat, melakukan nubuat, bahkan juga tanda-tanda heran. Masalahnya adalah ada pada ayat yang ke-21. Di sana katakan, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yesus adalah menjadi teladan kita. Dialah yang sempurna melakukan kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya seperti yang saya katakan pada saudara, kita tidak akan pernah sampai kepada Kristus kalau tidak dengan ketaatan iman. Anda ngaku-ngaku anak Kristus, anak Tuhan, Anda tidak akan pernah sampai kepada Kristus kalau tidak punya ketaatan. Itu sebabnya kenapa mulut kita belum seperti mulut Kristus. Masih sering ngucapin sumpah serapah, kutuk, sedikit terganggu, sedikit tersinggung, langsung seperti kuntilanak, saudaraku. Kuntilanak yang kita tahu di film-film paling hihihihi, paling cuman gitu doang, buat merinding. Tapi kalau ada orang Kristen mengaku anak Yesus, saudara, tapi sedikit tersinggung, maaf ya, langsung caci maki, menghina, mengutuk, membela diri. Kenapa saudara belum bisa mengekang mulut saudara? Karena saudara belum melakukan firman, belum memperkatakan firman, belum hidup dalam firman. Anda tidak akan pernah terselamatkan dari mulut busuk, dari mulut kotor, dari mulut sumpah serapah, atau dari perkataan-perkataan yang kotor kalau saudara tidak melakukan firman. Praktek dari sekarang. Maka itu yang saya katakan, orang yang sudah sampai kepada Kristus itu berarti hidup kita sudah mulai sepadan dengan Dia. Sebagaimana Kristus berkata-kata yang benar, berkata-kata yang manis, berkata-kata yang suci, berkata-kata yang sedap didengar, berkata-kata yang mulia, mestinya begitulah kita punya kata-kata, punya mulut. Jadi saudara sama seperti kita. Tidak persoalan seberapa lama kita disebut menjadi anak Kristus. Makanya itulah yang Yesus katakan, hati-hati, tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan kepadaku. Ingat ya, kalau kita sebentar berpikir ataupun menganalisa begini, tidak semua yang berseru-seru kepadaku, berarti kan alamatnya kan benar, memang kepada Yesus kan. Kecuali Yesus berkata tidak semua yang berseru-seru Tuhan itu kepadaku. Ada Tuhan yang lain, bukan itu dikatakan Yesus. Tapi kan dia berkata tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang berseru kepadaku, kata Tuhan. Tuhan, Tuhan, berarti kan bukan Tuhan yang lain. Tetap juga Tuhan yang benar. Berserunya kepada Yesus. Tangkap sampai sini, amin. Bedakan kalau Yesus berkata tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan itu kepadaku. Ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi Yesus ngomong tidak semua yang berseru kepadaku. Berarti alamatnya pas, benar. Berserunya kepada Yesus yang benar. Tidak semua yang berseru kepadaku, kata Yesus. Tuhan, Tuhan. Yesusnya benar. Dia berseru kepada Yesus yang benar. Tapi walau dia berseru kepada Yesus yang benar, kalau tidak melakukan apa yang Allah kehendaki, seperti Yesus melakukan apa yang Bapa kehendaki, one day, suatu saat kita ditolak. Saudara, kita ditolak bekerja, ditolak dari kerjaan aja, melamar kerja. Waduh, sedihnya minta ampun, saudara. Kalau saudara pernah ditolak cewek atau cowok, waduh itu hina rasanya, hina. Kalau saya, saudara, selalu menolak cewek, saudara. Karena saya tahu ceweknya tidak serius gitu kira-kira, saudara. Bercanda, saudara. Maksudnya gini, kalau kita ditolak, anak muda mungkin saudara, kalau saudara pernah ditolak atau tidak diterima, padahal itu kan belum tentu yang terbaik pada kita. Tapi kalau kita udah cinta rasanya gitu loh, tapi kita ditolak, waduh hina rasanya. Kayak macam gak berarti kita di hadapannya gitu kira-kira.
ditolak di pekerjaan, atau kalau saya pakai istilah lain, diusir. Kita diusir dari rumah kontrakan kita aja, waduh rasanya malu minta ampun saudara. Atau diusir dari rumah, malu minta ampun. Tapi kan saya yakin tidak mungkin seseorang menolak kalau dia memenuhi kriteria. Kan gak mungkin dong, contohnya saya lamar waktu saya masih lajang gitulah ya. Atau seseorang lah, jangan saya nanti marah pula bunda kan gitu kan. Ada seseorang contohnya yang masih lajang, mencoba menyatakan cinta. Dia sangat cinta kepada wanita itu. Tapi kan wanita itu menolak. Pasti kan ada alasan si wanita itu menolak. Kenapa ada alasan? Orang itu tidak memenuhi kriterianya. Ngerti sampai sini? Seandainya pun dia sujud-sujud, tolonglah dek, terimalah aku cinta samamu, aku sayang samamu, aku mau mengasihimu. Gak akan kubiarkan kau menyuci piring pun gak kubiarkan. Karena semua piring kita dari daun pisang itu kira-kira. Dan nasi bungkus. Jadi gak perlu dicuci. Tapi wanita itu berkata, iya bang, maaf bang, terima kasih sudah mengasihiku, sudah mencintaiku. Tapi abang bukan tipe yang ku mau. Sama seperti kita nanti kepada Yesus, kita berseru, Yesus aku mengasihimu, Yesus aku mencintaimu, Yesus aku mau melayanimu. Tapi kalau engkau tidak melakukan kehendaknya, Tuhan berkata, aku tidak kenal kau. Kamu tidak seperti yang kuingini. Kamu tidak seperti yang ku mau. Kamu tidak memenuhi kriteria yang ku mau. Kriteria yang ku mau adalah be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Katakan amin. Saudara, ini bukan cuman maksud saya, ini bukan cuman kepada saudara, tapi kepada saya apalagi. Maka kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kita. Kita mesti sehat, mesti kuat. Tapi kita tidak pernah bisa tahu sampai kapan akhir hidup kita. Apalagi zaman sekarang tiba-tiba orang bisa meninggal, tiba-tiba orang meninggal. Ini juga beberapa minggu yang belakangan ini ada beberapa hamba Tuhan masih termasuk, masih energik, masih tergolong muda lah ibaratnya. Tiba-tiba meninggal, sakit jantung dan lain sebagainya. Memang harusnya kita saudaraku tidak takut dengan kematian, tapi jangan sampai juga kita berpikir cari mati ataupun tidak menjaga kesehatan. Tapi yang saya maksud begini loh, kita bisa berakhir kapan saja. Pada saat kita berakhir kapan saja, itu adalah finishing, itu adalah finish kita maksud saya. Dan kita mesti bertanggung jawab kepada Allah. Makanya saya simpulkan khotbah ini. Yesus mau mengingatkan kita hari ini, termasuk saya. Tidak cukup hanya membaca, mengerti, mendengar, mengajar dan mengkhotbahkan. Tetapi yang harus engkau lakukan adalah melakukan firman itu. Itulah kekuatan kita. Saya dapat mengerti bagaimana murid-murid Yesus, 12 murid-muridnya di luar Yudas, yang Yudas diganti oleh Matias juga. Semua mati syahid. Semua mati menderita. Mereka kehilangan segala sesuatunya. Secara finansial, secara ekonomi, mereka secara daging maksudnya begitu teraniaya, begitu tersiksa, tapi mereka tidak pernah menyesal, tidak pernah merasa dirugikan, tapi mereka justru berkata, aku bersyukur. Seperti Paulus pernah berkata, apa yang kuanggap dulu kebanggaan bagiku, sekarang kuanggap sampah, bahkan seperti kotoran, setelah aku mengenal Kristus. Apa yang saya mau tanamkan kepada kita hari ini? Dengar, ayo saudara, mulailah meletakkan dasar kepada yang benar. Saya tanya saudara, jawab dalam hati. Sungguhkah saudara mengikut Kristus hari ini? Atau karena saudara dilahirkan dari Kristen, lalu saudara ke gereja karena saudara tahu orang tua saudara Kristen? Itu belum dasar yang benar. Saudara harus dilahirkan di dalam Kristus. Saudara harus meletakkan dasar iman saudara dalam Kristus. Kalau saya pakai istilah paling ekstrim gini, seandainya ayah ibumu meninggalkan Kristus, engkau berkata, aku tidak meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena engkau sudah meletakkan dasar imanmu dalam Kristus. Tangkap sampai sini, amin.
Tapi seandainya kamu hanya menjadi Kristen karena orang tuamu, seandainya ayah ibumu berkata, kita tinggalkanlah Kristen ini atau Kristus ini. Karena Kristen belum tentu mengikut Kristus. Tapi ketika contohnya ada berkata, udahlah kita tinggalkanlah Kristus ini. Pasti kau tidak mau. Kenapa? Karena kau sudah meletakkan dasar imanmu dalam Kristus. Saudara, boleh aja pada kala ini kita menderita secara finansial, secara fisik. Tapi saya harus beritahukan padamu. Dengarkan firman Tuhan. Sekalipun kita masih muda, ayo. Hidup kita harus kita letakkan pada Kristus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Kami datang pada saat pagi ini meletakkan hidup kami pada firman-Mu adalah kekuatan kami. Tidak ada pada yang lain, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari katakan dari awal. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari bersama katakan, kalau ku hidup bagimu, tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan biarkan engkau melenceng dari hadapan. Kalau selama ini engkau semakin jauh, mari kembali kepada Yesus. Bangunlah dasar iman yang kokoh di dalam Kristus. Haleluya. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu sebentar. Coba lihat kepada dasar hatimu hari ini. Saya tidak tahu dimanapun engkau berada hari ini. Coba lihat kedalaman hatimu. Sungguhkah engkau menjadikan Kristus dasar dari imanmu? Membangun segala sesuatunya di dalam Kristus. Membangun kebaikanmu di dalam Kristus. Membangun pertobatanmu dengan dasar Kristus. Membangun ibadahmu dalam dasar dalam Kristus. Apapun yang sedang kau lakukan hari ini, mungkin kita bukan lagi golongan orang yang jahat di mata manusia. Anda sudah menjadi keluarga yang baik-baik, menjadi karyawan yang baik-baik, istri yang baik-baik, suami yang baik-baik, pelayan yang baik-baik di mata manusia. Tapi Anda harus sadar, dasar yang kau bangun itu ada di dalam Kristus atau di luar Kristus. Kalau kau membangun apapun kebaikan yang sedang kau kerjakan hari ini tidak didasari di dalam Kristus oleh karena firman-Nya, itu akan seperti orang membangun rumah di atas pasir. Maka tidak heran ketika kebaikanmu suatu saat tidak dihargai orang, engkau bisa berubah menjadi jahat. Kau bisa berubah menjadi orang paling membenci orang itu. Kenapa hal itu terjadi? Karena saudara membangunnya tidak di dalam Kristus. Tapi lihat Kristus. Sekalipun orang yang dia tolong, orang yang disembuhkan, bahkan orang yang dia lakukan mujizat kepadanya, justru menyalibkannya, justru mengkhianatinya. Tapi pada kala itu dia tidak pernah berubah, karena dia membangun sebuah kebaikan dalam dasar yang benar, yaitu sesuai kehendak Allah. Hari ini saudaraku, mari kembali kepada kebenaran ini, supaya saudara tidak mengalami kekecewaan pada kelak, tapi kita akan berbangga, berbahagia dalam Kristus, sebab kita ditemukan dalam sebuah ketepatan yang benar. Angkat kedua tanganmu, katakan pada Yesus, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauh. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bawa hatimu sembah Dia. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Biarlah hidup kami ada dalam tangan-Mu. Dasar iman kami ada padamu. Dasar iman kami ada padamu, Yesus. Biar
Biar kami membangun segala sesuatunya di dalam Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus. Engkau baik Tuhan. Yesus. Engkau baik Roh Kudus. Jamalah seluruh umat-Mu. Jamalah seluruh umat-Mu Dalam hadirat Jamalah seluruh umat-Mu. Jamalah Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu juga, dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, teguhkan hati mereka. Bahkan hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang setia mendukung pelayanan ini dalam doa, bahkan melalui persembahan-persembahan mereka, persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, bahkan persepuluhan. Kami akan melakukannya juga dengan dasar iman yang benar karena Kristus, sehingga semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa berkati setiap pemberian-pemberian kami Tuhan. Jamah juga setiap hati kami yang belum terbuka hatinya sampai hari ini. Kami tahu semua yang kami miliki berasal dari Tuhan, dan kiranya kami juga memakai apa yang kami punya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami berdoa tidak ada pelayanan yang terbengkalai Tuhan. Hamba berdoa Tuhan mencukupi segala kebutuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Terpuji Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya setiap umat-Mu akan bertumbuh terus dan mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Baik, saya ucapkan selamat hari Minggu, shalom bagi kita semua. Pengumuman bagi kita yang pertama bahwa sampai hari ini dan minggu depan, dan kita belum tahu sampai kapan tepatnya, kita masih tetap ibadah online, ibadah live streaming. Kita doa supaya dalam waktu yang dekat kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bisa saling mendukung kebersamaan kita supaya semakin hangat. Minggu depan kita masih tetap ibadah melalui online jam 10 pagi waktu Malaysia. Dan untuk minggu ini, untuk doa malam, kita akan informasikan nanti perkembangannya melalui WhatsApp group. Jadi jemaat Tuhan yang ingin ikut doa malam, nanti kita akan informasikan melalui WhatsApp group. Itulah pengumuman kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada. Kita akan terima doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari tadakan kedua tanganmu, terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan
Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan melalui live streaming. God bless you all.